Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT. Bersolawat untuk baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sekali lagi kita sudah dipertemukan Allah SWT dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa optimalkan untuk mengejawantahkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, salah satu keutamaan yang akan kita dapati dan Allah berikan kepada kita di 10 malam yang terakhir ini adalah malam Lailatul Qadar. Malam yang khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Bukan malam yang sama baiknya dengan 1000 bulan, tapi ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga amalan-amalan yang kita laksanakan di dalamnya insya Allah akan diberikan ganjaran dan fadilah dari Allah SWT yang lebih baik dari ganjaran diberikan ketika amalan itu kita laksanakan walaupun dilaksanakan lebih dari 1000 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kita sekarang, apa amalan-amalan yang bisa kita optimalkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang nanti di dalamnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar yang tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Di antara amalan ini yang bisa kita optimalkan dan sedini mungkin sudah kita niatkan, tentunya harus kita ilmui. Salah satunya adalah bagaimana nanti terkait dengan sholat kita. Bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kuantitas sholat kita, sehingga keutamaan-keutamaan yang ada di 10 malam terakhir ini bisa kita dapatkan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana terkait dengan tepat waktunya, bagaimana dengan pemahaman kita terhadap apa yang kita lafazkan di dalam sholat-sholat kita. Mari di momen Ramadan yang sudah mungkin hampir berlalu pada kita, yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, ini bisa kita maksimalkan untuk kita belajar dan belajar lagi, sehingga kualitas sholat kita yang mungkin tahun-tahun selama kehidupan kita ini sudah berjalan, ini yang selama ini kita laksanakan, ini bisa lebih baik nanti di kemudian hari. Hari ini lebih baik daripada kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, dan ini harus kita ikhtiarkan. Mari kita sekarang buka kembali, kita introspeksi dan muhasabah diri kita. Sudah kita paham semuakah atau sebagiannya kah? Kalau kita memang belum paham, mari kita belajar kembali. Kita pahami mulai dari takbiratul ihram sampai mengucap salam itu apa sebenarnya, apa sejatinya yang kita baca. Kemudian juga kita tingkatkan kuantitasnya. Bukan hanya sholat-sholat fardu yang mungkin menjadi amalan wajib bagi kita, tapi juga sholat-sholat sunnah yang banyak keutamaan-keutamaan di situ. Sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, baik itu yang sifatnya qobliyah maupun yang ba'diyah, yang dikerjakan sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu, sebelum subuh, sebelum duhur dan sesudahnya, setelah maghrib, dan juga setelahnya isya. Maka ini juga kita laksanakan secara maksimal. Termasuk sholat-sholat sunnah adalah sholat di bulan Ramadan ini, sholat lail, yaitu sholat taraweh yang kita kerjakan di malam hari.
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sudah masyhur bagi kita, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga di siang harinya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka kita tingkatkan sholat-sholat sunnah kita, terutama jangan sampai ketinggalan juga sholat sunnah di bulan Ramadan, di malam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Kita tingkatkan juga sholat-sholat sunnah kita, mungkin sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat sunnah yang lain yang dianjurkan, seperti sholat tasbih. Ini kita kerjakan juga, kita usahakan untuk kita kerjakan, dan kita tingkatkan, mewarnai, menyertai dari amalan-amalan puasa kita di siang hari di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kedua yang bisa kita optimalkan juga di 10 malam terakhir ini adalah mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir di sini ada banyak macam, termasuk diantaranya lah zikir-zikir yang sudah masyhur. Subhanallah, alhamdulillah, kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tauhid, dan juga kalimat takbir. Ini jangan sampai lepas dari lisan-lisan kita. Banyak-banyak kita berzikir untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini kita perbanyak. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir-zikir kita. Termasuk dalam zikir inilah kita tilawah Quran, tilawah membaca Quran. Jangan sampai hari-hari di bulan Ramadan kita ini berlalu begitu saja tanpa kita mengisinya dengan bacaan-bacaan kita terhadap firman-Nya Allah Ta'ala, yang ini bagian tak terpisahkan daripada zikrullah. Dan termasuk zikir adalah mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana zikir yang kita sebut tadi, yaitu kita melafazkan lafaz-lafaz zikir yang sejatinya adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ketika di waktu sahur, ketika menjelang puasa, ini mari kita perbanyak lafaz-lafaz doa ini. Termasuk ketika kita punya hajat, baik itu hajat kita di dunia maupun hajat kita di akhirat, kita doakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil peluang ini, banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan, apalagi di 10 malam terakhir ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan unggulan lain yang bisa kita maksimalkan dan kita optimalkan adalah berinfak dan bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga salah satu ciri daripada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Ali Imran telah menjelaskan kepada kita bahwasannya salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa inilah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika masa lapang maupun masa sempit. Maka kita gunakan peluang ini, mari kita perbanyak infak kita, sodakoh kita. Jangan lupa nanti juga membayar zakat, baik itu zakat fitrah, zakat fitri, maupun zakat mal kita yang harus kita tunaikan 2,5% dari harta yang sudah ada di bawah penguasaan kita selama haul sudah setahun, dan ia setara dengan minimal 85 gram emas. Ini kita tunaikan zakat malnya. Termasuk dengannya adalah misalnya kita mau berwakaf tunai, berwakaf dari harta kita yang ada pada kita, ini yang dikarenakan Allah SWT untuk mendukung perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga di 10 malam terakhir ini Allah masih sehatkan kita, Allah mudahkan kita melaksanakan amal-amal ketaatan, dan Allah mudahkan kita nantinya mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.